Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Salam kopi inspirasi 81. Jadi begini teman-teman, saya ceritakan untuk lahan yang satu ini ya. Real teman-teman, yang di depan mata saya ini. Lahan ini itu lahannya si A. Kemudian si B itu kenal dengan si A. Nah, kemudian si B ini merawat sawit ini teman-teman. Mulai dari pembersihan lahan sampai pemupukan, penyemprotan, itu modalnya si B semuanya teman-teman. Jadi si A ini punya lahan sawit ini tapi nganggur, tidak dirawat sama sekali. Teman-teman, kalau dari awal teman-teman tahu sawit ini tidak terawat sama sekali, lama tidak diperhatikan, jadi ada buahnya teman-teman. Semenjak pohonnya itu masih setinggi 1 meter. Ini berarti sudah lama ya tingginya segini ya. Mulai pohonnya itu segini teman-teman, ya sekitar 1 meteran lah. Itu buahnya banyak awal-awal dulu karena nggak ada yang manen sama sekali dan tidak ada yang merawat sama sekali. Jadi rimbun, ini berjubel gulma-gulma tinggi, kekayuan dan sebagainya, ilalang, pokoknya penuh dengan gulma ini. Karena sawitnya ini nggak dirawat, sayang sekali, jadi potensi menghasilkan, sehingga si B ini menawarkan diri untuk merawat kebun ini. Dan kebetulan tidak terlalu jauh dari kampung juga teman-teman, karena dekat juga dengan ladang saya. Nah, sepengetahuan saya ini dibersihkan kemudian disemprot rutin hampir tiap hari ke ladang itu. Ya nyemprot, ya nabas, nyemprot, nabas terus. Itu masih awal dulu tuh masih tanpa dipupuk sama sekali teman-teman. Jadi tahap pembersihan ini nggak ada pemupukan sama sekali saya lihat. Itu pokoknya dibersihkan total. Ini kurus-kurus ini awalnya ya. Jadi kering-kering, kemudian pokoknya ngeri-ngeri sedap kalau ngeliat pohonnya awalnya itu ya. Seiring berjalannya waktu dirawat terus ya, tiap ada yang merah juga dipanen. Saya lihat juga panennya juga masih belum normal teman-teman. Dengan model sawit yang masih mengkal-mengkal itu dipanen, mungkin ada yang menampung juga teman-teman sehingga laku. Dan akhirnya sekarang itu modelnya juga lumayan bagus teman-teman ya. Walaupun belum sempurna ya, tapi dulu buahnya tidak sebagus ini teman-teman. Walaupun banyak juga yang tidak ada buahnya seperti ini ya, kosong nih zong ya. Tapi bagian yang lain ada yang buahnya itu full. Nah seperti ini banyak ya, karena ini juga trek teman-teman ya. Nah ini sudah ada yang buahnya bagus ya, buahnya bagus. Nah kita tengok ke bawah teman-teman. Ini betapa Anda bisa melihat di sini bahwa berondolannya, bekasnya nggak ada yang ngambil teman-teman ya. Itu lama sekali sawit ini nganggur, sehingga banyak sekali buah-buah yang berserakan di bawah seperti ini. Ini coba lihat di bawahnya. Full pokoknya teman-teman ya. Yuk lihat. Nah ya, full nih teman-teman. Ini hampir setiap bawah pohon yang notabene pohon itu pernah berbuah, sehingga bawahnya itu terjadi seperti ini ya. Nah Anda lihat ke sini. Nah tuh ya, sampai tumbuh-tumbuh seperti ini teman-teman, banyak sekali tuh. Nah ya, di atasnya juga lumayan ada buahnya yang ini. Pokoknya yang atasnya itu ada buahnya, itu bawahnya banyak sekali bekas brondolan-brondolan sisa yang tidak diambil ya, karena tidak dirawat sama sekali dulunya. Nah ini zong ya. Nah itu lumayan ada buahnya sudah, itu juga ada buahnya, saya lihat itu juga ada buahnya. Nah, sana juga ada buahnya. Jadi hampir rata-rata sekarang ada buahnya teman-teman. Nah ini juga ada buahnya. Nah ini banyak lagi. Nah ini coba lihat. Ini keren tuh. Wih, mantap buahnya yang ini. Coba lihat. Kok ini normal yang satu ini ya. Wih, banyak sekali ya. Ya, keren buahnya yang ini. Nah, ini juga keren teman-teman tuh. Nah, lumayan ya teman-teman. Sepengetahuan saya ya teman-teman, ini dirawat si B, tapi uangnya saya tidak tahu kemana. Mungkin bisa jadi disuruh pakai pribadi, asalkan lahannya itu bersih, terawat dan tidak rimbun ya. Nah, coba lihat ke bawah teman-teman.
nyaris pokoknya hampir rata-rata yang atasnya berbuah itu penuh brondolannya seperti ini ya. Tuh ya. Nah ini teman-teman, kita lihat teman-teman nih bekasnya dipupuk ini nih. Nah ini dipupuk teman-teman, ini biru-biru ya. Saya yakin kalau Anda terbiasa mupuk, birunya ini lain Yaramila teman-teman ya. Nah lain ini bukan Yaramila atau Mutiara, ini bukan kalau ini birunya bukan begini. Jadi kalau ini biru banget ya. Kalau Yaramila atau Mutiara itu birunya biru pudar. Nah ya, biru pudar ya, bukan biru banget seperti ini. Nah ini mupuknya juga pas di bawah pohon semuanya saya lihat. Nah ya, di daerah luar tidak ada teman-teman ya. Jadi cuman di bawahnya pas pangkal ya. Ya ini nggak tahu seperti apa ya, mungkin metode pemupukannya yang belum tahu, atau mungkin mengikuti alur pemikiran pribadi, saya kurang tahu juga. Nah ini juga sebelah sini, jadi keliling diberikan ya pupuk ya. Nah seperti itu. Tapi dulu sebelum ini teman-teman, sebelum pemupukan ini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu pernah diberikan pupuk sejenis Yaramila atau Mutiara. Itu pernah, dan pupuknya juga digali, kemudian ya di bawah pangkal seperti itu saya lihat. Karena saya tanya waktu itu, ini habis mupuk ya? Iya, karena bekasnya digali ya, bekasnya digali kemudian ditutup. Pupuknya apa Pak? Saya tanya. Pupuk Mutiara kalau nggak salah waktu itu, Mutiara, pokoknya yang mahal itu katanya. Saya juga lupa per batangnya diberi berapa ya. Tapi waktu itu saya tanya seperti itu, orang yang jawab ya baru kali itu dia mupuk. Nah waktu itu gitu jawabannya ya. Jadi baru kali itu dia pertama kali memupuk, dan pupuknya pupuk mahal waktu itu saya lihat ya. Terus saya beritahu kenapa dekat sekali dengan pohon Pak, kok nggak jauh. Nggak dijawab waktu itu ya. Oke, kita tidak membahas itunya. Yang jelas ini bagi teman-teman yang memang punya bakat merawat sawit, kemudian ada sawit nganggur ya, tidak dipakai gitu ya, tidak dirawat sama yang punya karena lahannya banyak mungkin dan orangnya mungkin jauh dari tempatnya, tidak bisa ngerawat juga misalkan. Nah, Anda bisa melakukan seperti si B ini ya, yang ngerawat sawit ini ya. Nah ini lahannya bersih, kita lihat ini kemarin sebelum ditumbuhi rumput asli gundul teman-teman. Saya sering kesini kan karena berdempetan dengan ladang saya, gundul ya. Jadi total, karena emang awalnya sangat rimbun sekali dan memang harus dilakukan penggundulan gulma waktu itu karena padat sekali gulmanya ya. Nah, sehingga terang dan sekarang bisa tumbuh hijau lagi gulmanya, itu membaik ya, nggak apa-apa. Gulma yang berupa rumput lunak seperti ini, dan kemudian pelepahnya juga disusun rapi seperti ini, bagus sekali teman-teman ya. Ini kalau misalkan Anda yang punya modal gitu aja, nah biasa tai ayam. Mainkan teman-teman ya, kalau kondisinya seperti ini yang lama nggak dirawat ini, mainkan tai ayam dan Yaramila atau Mutiara, itu jos teman-teman ya. Oke, mungkin itu buat inspirasi mungkin buat teman-teman. Ini adalah sebuah contoh yang positif juga dilakukan, ketimbang melakukan hal-hal yang aneh-aneh, baik ke ladang merawat sawit kemudian hasilnya bisa dijual, bisa dinikmati teman-teman ya. Semoga bermanfaat video dari saya, semoga menjadi tontonan yang positif. Salah hilap juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.